Halo semuanya, selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Henry Portrait of Serial Killer Part 2 yang dirilis tahun 1998. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun pekerjaan itu malah mengantar pria tersebut untuk melakukan kejahatan yang biasa ia lakukan, yaitu menjadi pembunuh berantai. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film seperti biasa kita diperlihatkan beberapa orang yang telah tewas. Lalu terlihat seorang pria bernama Henry yang membangunkan seorang wanita di dalam mobil. Ia lalu membawa wanita itu ke hutan dan mengancamnya dengan api jika sang wanita tidak mau mengikuti perintahnya. Di sebuah gubuk, Henry meminta ia untuk berbalik. Namun wanita itu malah mencoba untuk melarikan diri yang membuat ia harus tewas. Kini Henry berada di sebuah bar yang sedang duduk di depan kasir. Tetapi ia malah diusir setelah sang kasir ingin mengangkat telepon dari kekasihnya yang akan membicarakan hal intim. Lalu Henry terlihat sedang mengambil makan siang. Ia duduk di sebuah meja dan dihampiri seorang kakek gay yang nampaknya menyukai Henry. Lalu di malam harinya ketika tidur di sebuah mes, kakek itu bangkit dari ranjangnya dan melakukan sesuatu ke teman sebelahnya. Merasa tidak tahan dengan hal itu, Henry pergi mencari pekerjaan lain. Ia lalu masuk ke sebuah perusahaan bernama Portable John dan menanyakan pekerjaan kepada seorang bernama Kai. Tapi Kai menyarankan Henry untuk menemui seorang bernama Rotter yang bertanggung jawab atas penerimaan karyawan. Kemudian Henry masuk ke sebuah ruangan yang dimana di sana terdapat seorang wanita bernama Cricket. Lalu datanglah Rotter yang merupakan orang yang ia cari. Henry lalu berkenalan dengan mereka berdua yang ternyata adalah pasangan suami istri. Karena sebelumnya Rotter telah memecat seorang pekerja, Henry akhirnya diterima pada saat itu dan langsung bekerja. Ia diperintahkan untuk mengangkat toilet serta membersihkannya. Setelah selesai, Rotter menawarkan sebotol bir kepada Henry. Dan karena Henry sudah diterima bekerja di sana, ia membutuhkan sebuah tempat tinggal yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Tetapi di sini Rotter menawarkan ia untuk sementara waktu tinggal di rumahnya bersama istri dan adik Cricket bernama Lois. Lois di sini memiliki penyakit mental dan ia sekarang sedang bersekolah di sekolah seni. Lalu datanglah Kai yang menghampiri Henry. Kemudian ia mengajak Rotter untuk berbicara empat mata di dalam basement. Tentu hal itu merupakan pembicaraan yang sangat penting dan rahasia. Setelah selesai, mereka berdua pergi dari rumah dan memberitahukan Henry di mana letak kamarnya. Lalu keesokan harinya, Lois terlihat kesal karena Henry sangat lama di kamar mandi yang membuat ia sedikit terlambat. Cricket kemudian menyarankan sang adik untuk meminum obat yang telah disarankan oleh dokter. Tetapi ia menolak untuk melakukannya. Pergilah Rotter bersama Henry untuk bekerja. Setelah selesai, terlihat kalau Lois sedang jalan sendirian dan dihampiri oleh dua bocil yang mengganggunya. Henry yang lewat pada saat itu langsung mengejar dua bocil itu dan menjatuhkan sepedanya. Namun ketika berada di rumah, kedua orang tua bocil itu datang ke rumah Cricket untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi di sini Henry diminta untuk bersembunyi dan Rotter akan menghadapinya. Pertengkaran pun hampir terjadi di sana, tetapi untung saja Cricket langsung menutup pintu yang membuat hal itu dapat dihindarkan. Cricket pun pergi bersama adiknya ke sebuah toko. Lalu Henry yang berada di rumah sendirian merasa penasaran dengan isi basement itu. Ia lalu diam-diam mengambil kunci basement dan masuk ke sana. Terlihat banyak sekali alat penghidup api di sana. Dan tak lama kemudian Rotter datang menghampiri Henry. Di sini Rotter mengatakan kalau peralatan itu ia gunakan untuk membakar toko, agar bisa mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut melalui asuransi yang telah bekerja sama dengan Kai sebagai otak rencana tersebut. Melihat Henry memiliki potensi untuk melakukannya, Rotter mengajak ia untuk terlibat di dalam bisnis ilegal itu. Mereka lalu pergi ke sebuah toko yang akan disewakan, lalu membakarnya dengan peralatan serta bahan-bahan khusus untuk menyalakan api.
Setelah melakukan itu, tentu Henry mendapatkan sejumlah uang. Mereka lalu membeli sebuah mobil bekas untuk mempermudah rencana mereka, dan kembali melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi gedung yang menjadi incaran mereka pada waktu itu, terdapat 2 orang yang berkemah di sana. Karena tidak ada pilihan lain, Henry terpaksa menyekap mereka dan memasukkan kedua remaja itu ke dalam bagasi mobil. Setelah ledakan terjadi, kedua remaja itu lalu diikat pada sebuah pagar, dan Henry beserta Rotter menembak mereka hingga tewas. Di sini Rotter nampaknya tidak terima dengan apa yang mereka lakukan semalam. Kemudian Kai datang menghampiri Henry dan terlihat kalau Kai mengetahui apa yang mereka lakukan. Tentu hal itu diberitahukan oleh Rotter, karena semua kegiatan yang mereka lakukan didalangi oleh Kai. Di dalam perjalanan ada seorang gelandangan yang ingin membersihkan kaca mobil mereka. Henry pun turun dari mobil dan langsung membunuh orang itu. Saat bersenang-senang di sebuah bar terlihat kalau Rotter muntah. Henry lalu membawanya keluar dari bar itu. Keesokan harinya, Lois duduk di samping Henry sambil menunjukkan gambar buatannya. Di sini ia mulai tertarik kepada Henry dan meminta ia untuk menggambar. Meski awalnya Henry menolak, tetapi paksaan dari Lois membuat Henry melakukannya. Maybe she'll come people out there who hate me. Henry dan Rotter kembali melakukan aksi mereka. Henry mengambil barang-barang yang berharga di toko itu, sedangkan Rotter bertugas membuat alat untuk meledakkan gedung itu. Namun setelah selesai melakukannya, Rotter yang keluar dari rumah langsung dihampiri oleh 3 orang. Ternyata mereka adalah orang tua dari bocil sebelumnya yang didorong oleh Henry. Mengetahui hal itu, Henry berniat untuk melatih Rotter tentang bagaimana cara membunuh. Mereka lalu datang ke sebuah bengkel dan menyerang seorang di sana. Namun di sini terlihat kalau Rotter tidak terlalu berani melakukannya. Henry mengatakan kalau Rotter sering melakukannya, maka hal itu akan menjadi kebiasaan dan mudah untuk dilakukan. Lalu datanglah Cricket yang langsung bermesraan di depan Henry. Kemudian mereka mencoba untuk mencari mangsa lagi untuk dieksekusi. Melihat 2 gadis cantik yang meminta pertolongan, mereka lalu menolongnya dengan membelikan mereka minuman. Tetapi ketika akan masuk ke dalam mobil, teman kedua wanita itu datang yang membuat rencana mereka gagal. Di malam harinya, Lois masuk ke kamar Henry. Ia bermimpi hal buruk mengenai sang ibu yang mendekatinya dengan wajah yang menyeramkan. Di sana Lois meminta untuk tidur bersama Henry sekamar. Tetapi Henry tidak mengizinkannya, yang membuat Lois menangis. Hingga mau tidak mau Henry menerima ia untuk tidur di sampingnya. Kemudian ketika sudah tertidur, Rotter membangunkan Henry untuk melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, yaitu membakar gedung. Dan Lois yang bangun melihat kalau Henry sudah tidak ada di kamar itu. Di pagi itu, Cricket memberikan Henry sarapan. Lalu datanglah Lois yang mengabarkan kalau ia di hari itu tidak ada jam sekolah. Lois pun ingin ikut Henry ketika bekerja, tetapi ia menolak dengan alasan sangat sibuk. Lalu Lois tidak memperdulikan hal itu. Ia tetap datang ke tempat Henry bekerja dan melihat kalau Cricket dan Henry sangat dekat. Hal itu membuat Lois cemburu. Namun di sini Cricket malah memukulnya karena telah datang ke sana. Di rumah, Cricket dan Rotter melakukan aksi bercocok tanam. Karena kehadiran Henry di rumah itu menimbulkan masalah bagi adiknya, membuat Cricket meminta Rotter untuk mengusirnya. Tetapi di sini terlihat kalau Rotter tiba-tiba saja sudah mulai berani main tangan dengan Cricket. Hal itu disebabkan karena sering bergaul dengan Henry yang mana ia adalah seorang pembunuh berantai. Karena permintaan istrinya, Rotter lalu menyuruh Henry untuk keluar dari rumah dan meminta ia mencari penginapan lain. Henry pun setuju dengan hal itu, tetapi di sini ia meminta Rotter untuk keluar bersama pada malam itu. Dan mereka ternyata merampok sebuah rumah sepasang suami istri. Henry lalu mengikat sang suami di tempat tidur, lalu memenggal kepalanya. Sedangkan sang istri berada di sofa dengan keadaan tangan terikat. Lalu Henry menyuruh Rotter untuk membunuhnya menggunakan bantal.
Tetapi karena melihat Henry memenggal kepala sang suami, membuat Router tidak berani melakukannya. Hingga Henry terpaksa melakukannya sendiri. Singkat cerita, hal itu membuat Router marah dengan memukul Henry. Tetapi Henry membalasnya dan mengancamnya akan membunuhnya pada saat itu. Namun Router meminta maaf dan akan menuruti semua perintah dari Henry. Mereka lalu pulang ke rumah dan Henry masuk ke dalam kamar. Di sini Lois ingin tidur bersama Henry lagi di kamar. Namun Henry melarangnya yang membuat Lois kecewa. Namun Lois tidak berhenti begitu saja. Di pagi harinya ia kembali mendekati Henry dan mulai membuat Henry menjadi sakne. Tetapi di sini Henry nampaknya tidak memiliki nafsu dan menolak untuk melakukannya. Melihat hal itu Lois kembali kecewa. Ia di sini sangat mencintai Henry dan Henry lah satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara. Namun Henry tidak memperdulikan hal itu dan memutuskan untuk pergi. Lois lalu mengancam Henry dengan mengatakan kalau Henry pergi dari rumah, ia akan melakukan aksi bunuh diri. Namun Henry tetap melakukannya. Lois lalu pergi ke kamar Henry dan menghamburkan seisi kamar. Lalu ia mendapatkan senjata Henry, yang mana senjata itu akan digunakan Lois untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian mereka berkumpul di rumah Kai. Di sini Kai menawarkan Henry ganja, tetapi ia menolak. Hal itu membuat Kai memasukkan ganja itu ke dalam minuman milik Henry. Dan pada saat makan, Henry merasakan dadanya terasa sakit dan mengetahui kalau seseorang telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Kai lalu tertawa sangat kencang dan sangat puas melakukan hal itu. Setelah kembali tersadar, Henry datang ke sana lagi. Kai masih bahagia tentang apa yang telah ia lakukan. Namun hal itu tentu membuat Henry murka. Ia diam-diam mengambil sebuah obeng dan membunuh Kai dengan obeng itu. Tetapi di sini Router melihat apa yang dilakukan oleh Henry. Karena sebelumnya sudah berjanji, Router menuruti perintah Henry untuk memotong tubuh Kai. Lalu datanglah teman Kai yang sedang mencarinya. Namun ia menjadi target kedua dari dua psikopat tersebut. Of course not. Tak lama kemudian mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika masuk, mereka melihat kalau Lois sudah bersiap dengan senjatanya. Henry di sini masih meyakini kalau Lois tidak akan berani melakukannya. Tetapi dugaannya salah, karena Lois memiliki penyakit mental yang akhirnya menembak dirinya sendiri. Router lalu membawa sang istri ke tempat tidur. Di sini mereka terlihat syok dengan hal itu. Merasa keberadaan Henry membuat masalah bagi mereka, Router memutuskan untuk benar-benar mengusirnya. Tetapi ketika turun, Henry langsung menembaknya beserta sang istri yang berada di dalam kamar. Henry yang sudah terbiasa melakukan pembakaran memutuskan untuk melakukan hal itu kepada 3 orang tersebut. Meski di sini Router masih hidup, ia tetap melakukannya dan menyiram bensin ke seluruh dalam rumah. Dan setelah itu membakarnya. Dan film pun selesai. Film ini tercipta karena dahulu di salah satu kota di Amerika sering terjadi tindakan pembunuhan di mana-mana. Para korban dibunuh dengan cara yang berbeda tanpa motif apapun. Dan nampaknya sang pembunuh hanya melakukan itu untuk kepuasannya saja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.